Kabar penolakan perwakilan para pedang kedai kopi Joni terhadap Rasman Arif Nasution terdengar hingga ke telinga seterunya, Hotman Paris Hutapea. Mendengar kabar tersebut, Hotman yang sedang berada di Singapura pun turut menyayangkan sikap arogan dari Rasman yang sempat ia posting dalam Instagram pribadinya. Hotman juga menuturkan jika masyarakat sudah bisa menilai kelakuan dari Rasman tersebut. Tidak hanya itu, Hotman juga memberikan sindiran pedas kepada Rasman meski tidak menyebut namanya secara eksplisit. Namun, diduga kuat sindiran Hotman dilayangkan untuk Rasman. Dalam sindirannya, Hotman mengungkapkan sejumlah hal perihal keburukan seterunya itu. Salah satunya saat Hotman menyinggung pengacara yang gemar kawin cerai berkali-kali itu. Tidak hanya itu saja, Hotman juga menyindir seorang pengacara yang berani menipu kliennya demi mendapatkan sejumlah uang. Selain itu, Hotman juga mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih selektif lagi dalam memilih pengacara, terutama mempelajari terlebih dahulu track record dari pengacara yang hendak mereka tunjuk. Maka, seperti inilah sindiran pedas Hotman kepada oknum pengacara yang ia sindir dalam postingan Instagram pribadinya. Halo, Hotman baru selesai serapat dengan para pengacara top dunia, pengacara-pengacara internasional. Sekarang lagi renang sama-sama. Sekarang lagi renang sama-sama di Singapura. Habis sarapan bersama, sama-sama renang rame-rame dengan para pengacara top dunia. Salam dari Singapura. Aku mendengar berita para pedagang di Kopi Joni rame-rame tutup, tidak mau ada orang itu di situ. Wah, mereka sudah bisa menseleksi warga mana yang pantas diterima. Aku mendengar bahwa seluruh pedagang di Kopi Joni protes, rame-rame tutup, tidak mau ada orang itu di situ melakukan konferensi pers. Aduh, kapan manusia kita ini mengenal rasa malu ya? Nih, udah datang ke Singapura deh, gua kasih kamu, gua kenalin itu sama pengacara top dunia. Ya. Anda telah melihat dalam beberapa bulan ini kenyataan kelakuan dari berbagai oknum pengacara, kelakuan busuk, membohongi klien, menipu klien, kemunafikan, kawin cerai, kawin kontrak, dan sebagainya. Tega mengambil uang klien cuma 10-20 juta, tapi tugasnya tidak dilaksanakan. Kalau klien tidak mau bayar lebih, dia pindah ke menjadi kuasa hukum lawan. Habis itu dia membuka semua aib dari mantan kliennya ke publik. Anda bisa bayangkan bagaimana profesi yang katanya mulia, nobel itu ternyata oleh beberapa oknum telah dikotori. Padahal pengacara itu adalah lambang atau alat untuk mencari keadilan bagi rakyat. Ya, harusnya memberikan contoh. Bahkan ini sebaliknya, sudah menipu klien, sudah mengambil uang klien, masih berani lagi tampil di medsos dengan berbagai kata-kata yang seolah-olah dia adalah manusia suci, manusia nobel. Ada juga oknum pengacara yang memberikan nasihat secara terbuka melalui media bahwa kalian pengantin, perkawinan itu hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Kata dia, dia sendiri selama hidupnya kerjanya kawin cerai, ngusir istri. Kalau sampai seseorang berkali-kali cerai dan ngusir istri, Anda bisa bayangkan kehidupan neraka di rumah tangganya. Karena sebelum suatu cerai, sebelum terjadi perceraian, pasti sebelumnya sudah lama terjadi pertengkaran dan di rumahnya. Kalau sampai 3-4 kali cerai, Anda bisa bayangkan berarti seumur hidup selama perkawinannya itu orang kerjanya berantem melulu sama atau kehidupan busuk melulu di rumah tangganya. Sementara itu, dalam keributan Rasman Arif Nasution dan pengacaranya yang terlibat perdebatan sengit dengan selebgram Dennis Karista di kedai kopi Joni kemarin, sampai aksi saling singgung yang membuat suasana menjadi semakin panas.
turut membuat Rasman berulang kali menyentil keberadaan seterunya Hotman Paris Hutapea, mengingat Rasman memang sengaja menggelar jumpa pers di tempat biasa Hotman menggelar konsultasi hukum secara gratis setiap hari libur dan di tempat tersebut bersama sejumlah rekannya, dan berharap ia bisa bertemu dan berdebat langsung dengannya terkait persoalan yang ada di antara mereka. Dalam penuturannya, Rasman cukup kecewa dengan tidak melihat Hotman di tempat tersebut. Maka, seperti inilah momen saat Dennis dan Rasman terlibat debat kusir hingga cekcok saling sindir. Cuma saya mau melihat, kata Hotman, Kelapa Gading ini sudah jadi kampung Batak. Saya tengok sedikit sekali orang-orang Batak sini rumahnya. Jangan merendah-rendahkan orang lah, ya kan, tidak baik gitu. Ini penjelasan saya, silakan. Saya sangat kecewa, Pak Hotman tidak ada di sini. Saya kira dia ada di sini, saya akan datang juga. Kami bisa silaturahim, berdiskusi panjang. Kalau dia banyak duit, bisa sewa private jet dong. Mungkin kan bisa saja. Saya juga rindu ketemu beliau, saya datang. Jadi nggak lagi gini-gini bilang sama saya. Nah, saya kan datang, ini markasnya nih kan. Kalau ini dibilang markasnya, tapi ini kan kedai kopi nih kan. Ya. Jadi itu, saya kira itu dari saya, alergi, dong berisik-berisik gitu. Abang, apa ini? Saya adik abang. Berisik-berisik. Abang, ya? abang dulu bilang saya adik abang. Somasi bang terhadap yang bersangkutan. Apanya? Sudah saya persoalkan tadi. Somasi saya dijadikannya bungkusan gorengan. Itu sudah ada di saya videonya, sudah diproses. Nah, kau pertanggungjawabkanlah itu, ya. Cukup, oke? Cukup. Terima kasih. Dan saya akan cek kebenaran video dari saudara Dennis yang mengatakan uang 1 miliar itu di DP. Saya akan cek kebenarannya dengan tanda terima yang benar. Kalau ternyata itu palsu dan pihak showroom mengatakan itu benar ternyata palsu, maka showroom dan Dennis akan saya bawa ke ranah hukum. Tapi kalau asli abang ingat lunasin. Ya, itu jelas telah merendahkan saya. Tapi ya, kalau asli abang lunasin ya bang. itu saja. Saya tidak mau bersoal jawab dengan orang ini. Ibu, Abang kenapa unfollow saya? saya minta ke sana. Ya, cukuplah. Saya nggak suka sama kau. Kau kirim-kirim bunga. Kau kirim-kirim bunga. Saya mau tanya, kau kirim bunga ke saya ngapain? Aku suka sama abang. Oh, saya nggak suka sama kau. Ini anaknya. Ini anak saya. Coba lihat anak saya ini. Bandingkan. Maaf, bentar. Saya mau lihat. Saya mau kasih bandingan ya. Ini bukan body shaming ya. Ini anak kandung saya. Siapa namanya, Nak? Putri. Hai Putri. Saya mau tanya. Kalau saya dibanding Dennis dengan anak saya ini, ya Allah, mata saya mengatakan anak saya jauh lebih cantik dan menarik daripada seorang Dennis. Jauh lah Ya, bang, Nak, ya? jadikan anak abang. Bangga nggak punya ayah seperti? Bangga. Pingin punya ayah seperti Hotman Paris yang suka begini-begini, cewek-cewek di samping? Enggak. Saya sih Orang begini Hotman. gimana, Nak? Perlu kita layani nggak ini? Aduh. Nggak usah ya. Ayah maju terus. Salah satu unsur yang saya laporkan adalah daftar istri saya. Yang itu dikutip oleh Dennis tanpa melalui sebutan ini dikutip dari mana. Emang iya bang? Itu hanya tulisan ketikan 1, 2, 3 dan itu tidak sesuai. Di bawah baru dia bilang ingin daftar istri ke-8. Itu masuk unsur kemarin salah satu laporan saya. Bayangin ya, Abang merasa? sampai jam 1 atau jam 2 dini hari saya menelaah ini dengan tim. Seorang perempuan cantik tapi luar biasa mulutnya. Berani menghina orang, merendah-rendahkan orang, mencek rumah orang, mencek harta orang, mencek istri orang. Kenapa diurus urusan orang? Jika kalian menghina orang, kalian akan lebih hina dari orang yang kalian hina. Ibu, saya Ingat, hina. manusia tidak boleh menghina ini pengacara sesama. saya. Ya, manusia Ini tidak dia, boleh ini pengacara sesama menghina. Satu, yang kedua, Allah saja yang melahirkan kita tidak berani menghina dan membuka aib kita. Kenapa kita lakukan itu? Apa maksudnya? Ini maksudnya apa ya bang? Ya? Apa kesapaiannya? Abang ngomong ini apa maksudnya bang? Tolong jangan diganggu. Bu Ida ini pengacara Jangan saya. diganggu. Ibu jangan nunjuk saya. Saya Ya, nanya. kamu jangan diganggu. Saya kan Jangan wanita. diganggu. Saya kan wanita. Wanita apa? Kalau wanita nggak begini. Iya, ibu kenapa marah-marah? Jangan
Jangan diganggu. Jangan Ini tunjuk pengacara saya. Orang Ibu jangan tunjuk-tunjuk saya. Iyalah, mau apa Saya. kau? Jangan tunjuk-tunjuk aku. Jangan tunjuk-tunjuk. Cari Bisa masalah ngomong kau. baik-baik. Ini pengacara saya itu istri saya dari tadi menahan diri ya. Iya. Makanya Saya juga baik-baik, saya masih Abang. syukur. Abang ngomong gini tidak suruh tadi kamu di pergi. YouTube. Ini dari pengacara tadi saya, kau ya. mancing ya. Enggak ada Jadi- mancing. Udah. Biarin. Jadi, silakan kalau kau mau preskon, silakan. Bu Elida Neti ini adalah kuasa hukum saya. Saya juga pengacara pelapor, dia juga adalah tim saya. Dia pengacara saya. Silakan Bu. Dia Ya udah nanya deh, gitu. saya nanya Ya, terakhir cukup satu ya. aja deh bang, habis itu saya Udah, pergi. cukup. Nanya satu deh bang, ini maksudnya apa Kamu abang? mau preskon atau mau saya jawab aja? Kalau Mau saya jawab, kamu nanya. pulang. Tapi habis itu lihat Rambo ya. Hah? Lihat Rambo dulu di depan Rambonya. gila. Rambo di depan. Lihat gak abangku sayang. Memang gila. Nih bang, abang ini maksudnya pelecehan bukan sih bang? Kamu mau jawab? Mau Iya, saya jawab? mau. Mana? Yang ini bang. Nah, Hmm. apa? Pecinta buah mangga kata abang. Nah, terus salah. Bukan pecinta buah pepaya. Kenapa? Itu konotasi maksudnya ke apa? Kok kau yang menafsir-nafsir? Iya, saya nanya makanya. Maksudnya Makanya apa? kau tafsir sendiri. Ya aku nanya Saya makanya. memang cinta buah mangga, di mana-mana saya makan buah mangga. Oh itu Kalau konotasinya. masalah pepaya, sering saya, tapi jarang Di saya rumah makan buah makan- pepaya. Oh, enggak, jadi Mangga maksudnya- terus di rumah saya. Abang jangan marah-marah dong. Kok marah? Itu apa kau jatuh? Kacamatamu jatuh. Oh iya, makasih bang. Nah, kenapa? Terus mau ngomong apa lagi? Itu kan termasuk pelecehan bukan sih Ah, bang? kau tanya aja, jangan tanya saya. Abang kan Tanya pengacara ahli saya. bahasa. Udah cukup ya. Udahlah dilayani. Saya melaporkan kau ke pengacara. Ngacau. Iya lah. Datangi Hotman Paris. Iko Farad Hotman. Abbas, supaya jadi pengacara. Nggak mau, saya maunya pengacaranya Bang Laporan Dasman. polisi. Ya pengacaranya Bang Dasman dong. Pengacaranya saya melaporkan kau kalau saya pengacaranya. Ya kan saya adik Cukup abang. ya. Udahlah jangan dilayani gila. Oke, terima kasih.